Ya saudara, hari ini saya mau ajak setiap kita untuk mengaktifkan Roh Kudus buat mengecek akan kondisi hati kita. Ya. Saudara, kalau yang namanya tubuh ini kan juga harus dicek ya saudara ya. Seberapa sering dari kita, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali melakukan yang namanya pemeriksaan darah. Betul saudara? Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kondisi tubuh kita ini seperti apa. Misalnya, oh ternyata kolesterol kita tinggi gitu. Jadi kita harus ada hal-hal atau langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kolesterol kita itu bisa diturunkan. Misalnya dengan mengubah cara makan, minum obat mungkin dan lain sebagainya. Misalnya ada yang tahu, oh kok gula saya tinggi ya, berarti kita harus mengurangi makan yang manis-manis. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga akan yang namanya tubuh kita ini. Kalau kita nggak pernah ngecek, kita nggak pernah rajin ngecek, tiba-tiba itu bisa yang namanya suatu penyakit itu tiba-tiba langsung menyerang, jebret gitu saudara. Itu seperti bom waktu. Ya, kita banyak sering mendengar tiba-tiba orang bisa kena yang namanya stroke. Kenapa? Karena tidak pernah mengecek tekanan darahnya. Gak pernah dicek kondisi tubuhnya. Nah, semakin kita sering ngecek, loh banyak sih orang yang ngomong, orang saya ini gak sakit apa-apa kok dicek, buang-buang uang aja. Sering ya yang ngomong seperti itu ya. Tapi itu penting saudara. Mengecek kita yang tubuh jasmani kita aja kan harus dicek hari demi hari, tahun demi tahun lah istilahnya lah. Jangan hari demi hari terlalu singkat. Pengecekan itu biasanya setahun sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga yang namanya hidup kita, tubuh kita. Supaya bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Ya. Nah hari ini saya mau ajak setiap kita juga harus melakukan yang namanya check up hati itu harus dilakukan. Karena seringkali kadang-kadang itu jangan sampai itu yang namanya bom waktu itu meledak karena kita tidak pernah mengecek hati kita. Saya mau ajak dulu kita mau baca dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ya. Di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti di sini dikatakan menjaga hati itu penting. Kamu harus waspada dengan kondisi hatimu. Saya senang banget dengan terjemahan New Living Translation. Apakah ada? NLT. Dengan terjemahan bebas saja ya saudara ya, saya terjemahkan. Di situ dikatakan jagalah hatimu di atas segalanya. Karena itu menentukan jalan hidupmu. Jaga hatimu di atas segalanya karena itu yang akan menentukan jalan hidupmu. Jalan hidup kita ternyata disetir dengan apa yang ada di hati ini. Saya setuju sih dengan pernyataan yang mengatakan lidah itu seperti kemudi. Ya, ada yang berkata lidah itu seperti kemudi dalam hidup kita. Tapi menurut saya, kemudi dalam hidup kita itu ada di hati kita. Kalau hati kita sudah condong melakukan sesuatu, itu sebenarnya cuma nunggu waktu aja saudara. Misalnya saudara sekarang suka belanja online kan? Banyak kan itu istilahnya kita memilih sebuah barang aja. Aduh aku kok pengen ya. Misalnya baju ini saya pengen membeli. Saudara udah masukin tuh. Saudara berkata aduh tapi mau ngirit dulu lah. Nunggu dulu. Nanti dulu. Yang ada apa? Dimasukin pencet ke keranjang. Nggak langsung beli. Masukin ke keranjang. Artinya apa? Hatimu sudah ada di baju itu. Gitu. Masukin dulu lah ke keranjang lah. Siapa tahu nanti saya pengen beli. Gitu. Udah gak usah dipikirin.
Tapi saudara, yang namanya hati yang udah condong, gak nunggu lama biasanya. Seminggu lagi, aduh ngeliat, aduh baju ini kok aku kepengen ya. Kepengen ini, kok belum kebeli ya. Udah ada uang lagi. Akhirnya, beli aja lah. Bener gak? Seringkali seperti itu. Kalau hati sudah condong, sebenarnya tinggal nunggu waktu kapan melakukan. Makanya saudara, hatimu harus dijaga. Hari ini kita mau belajar tentang hati. Saudara, tadi di lagu terakhir itu, yang ku nyanyi Hosana, bait pertamanya nyanyinya apa saudara? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saudara suka siapa di sini yang takut menyanyi lagu bait pertama lagu ini? Ada yang pernah merasakan takut gak? Saya termasuk orang yang takut nyanyi lagu ini. Ini orang kok bikin lagu kok seperti ini ya. Tapi itu firman. Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Tapi image saya, ujilah aku, cobalah aku. Waduh, jangan-jangan seperti Ayub. Kita dicobai sedemikian rupa. Ternyata enggak. Ini saudara. Ujilah aku itu sebenarnya minta Tuhan itu menyelidiki hati kita. Cobalah hati. Apa sih maksudnya? Motivasi hati kita dalam kita melakukan segala sesuatu. Ini arti firman ini saudara. Ujilah aku. Jadi apa yang kita lakukan itu harus diuji. Benar nggak motivasi kita melakukan sesuatu ini hanya untuk Tuhan? Contoh saudara, contoh. Kita di gereja, kita sering melakukan yang namanya persembahan, persepuluhan, persembahan sulung dan lain sebagainya. Nah saudara, coba ini masing-masing ya. Kita belajar hari ini kan yang namanya check up hati ya. Mau respon saudara waktu itu baik atau benar nggak apa-apa. Ini namanya kita belajar dari kesalahan atau belajar dari menganalisa hati kita. Saat saudara memberikan yang namanya persembahan persepuluhan, motivasi saudara apa? Apakah saudara memang aku cuma mau memberikan ini untuk Tuhan? Atau aku memberikan persepuluhan ini supaya Tuhan memberkati usahaku. Sering gak saudara seperti itu? Saudara memberikan persembahan, kalau hamba Tuhannya berkata, Tuhan akan melipat gandakan persembahanmu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Biasanya apa? Langsung itu saudara, orang pada lari ke depan. Lari kencang, memberikan persembahan. Itu memberikan persembahannya tulus untuk Tuhan. Atau memberikan persembahan dengan kalkulator. Pulang ke rumah nih saudara. Saudara udah memberikan sejumlah tertentu. Langsung di rumah dihitung. Wah, aku tadi sudah ngasih persembahan 100.000. Berarti nanti saya akan mendapatkan perlipat kali gandaannya. 10 kali lipat. Wah, berarti nanti saya akan mendapatkan uang 1 juta. Ada nggak ya punya pikiran seperti itu? Banyak saudara. Nah ini yang namanya hati kita ini diuji. Apa yang kita lakukan saat kita mempersembahkan segala sesuatu, itu murni enggak? Tuhan, ini karena aku cinta kepadamu Tuhan. Aku mengembalikan apa yang Kau percayakan padaku. Terimalah Tuhan persembahanku yang jauh dari sempurna ini. Biar Engkau yang perlipat kali gandakan, supaya kerajaan-Mu di bumi ini bisa diperbesar, supaya pelayanan-pelayanan di gereja-gereja dicukupkan
Tuhan berkati, perlipat gandakan persembahanku yang sedikit ini. Nah itu kan beda saudara. Dengan saudara ngasih, terus semuanya untuk aku. Wah aku udah ngasih segini, aku harus mendapatkan segini. Yang ada apa? Nanti kalau Tuhan gak memberkati karena motivasimu salah, ya, yang ada kita akan menjadi kecewa. Firman-Nya gak benar. Hamba Tuhannya pakai emosi doang tuh waktu itu. Nantang jemaat untuk memberikan persembahan dan lain sebagainya tuh. Karena apa? Motivasinya salah. Hati ini sangat bahaya saudara. Bahkan saat kita memberikan misalnya. Ada saudara, saya mendapati seorang yang memberikan hadiah untuk orang lain. Saat kita memberikan hadiah. Itu ya namanya orang memberikan hadiah kan ya harusnya ya udah. Ini aku kasih sebagai apresiasi, aku mengasihi engkau, aku mengucapkan terima kasih. Nah orang ini saat memberikan hadiah itu selalu tanya, gak berani tanya nih ke orang yang dikasihnya. Dia tanya ke sahabatnya, kemarin itu apa cincin yang saya kasih itu ke sahabat kamu sudah dipakai belum ya? Dia suka gak ya? Dia suka gak ya? Jadi memberinya itu saudara punya motivasi pengen dihargai, pengen dipuji. Oh aku suka banget sama hadiah kamu, terima kasih ya. Itu sebenarnya cara memberi yang salah saudara. Kita mau belajar saudara hari ini. Saya ini kalau membaca tentang Kain dan Habel itu selalu agak apa ya? Agak enggak itu kenapa ya Tuhan ya? Kok engkau kok enggak suka sama Kain tapi engkau suka dengan persembahannya Habel? Kenapa gitu? Nah, kita mau baca dulu ya bareng-bareng ya. Dalam Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Kegagalan, kita mau belajar dari kegagalan menjaga hati seorang Kain. Kejadian 4 ayat 5 sampai 8. Kita baca, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati itu kalau panas langsung kelihatan saudara, mukanya langsung beda. Ya, apalagi nanti tingkah lakunya beda lagi. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudara, apa yang salah sebenarnya? Ini bukan masalah persembahan mana yang lebih disukai Tuhan, saudara. Ini bukan masalah, ada yang ngomong persembahan Habil itu yang lebih disukai Tuhan. Istilahnya barangnya gitu tuh. Saya nggak tahu sih apa yang dipersembahkan oleh Kain di sini, nggak pernah disebutkan ya. Gitu. Saya nggak pernah tahu itu. Tapi persembahan di sini itu bukan masalah barang mana yang lebih disukai oleh Tuhan. Bukan saudara. Ini masalah hati saat mempersembahkannya. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Saudara, firman itu dikatakan seperti ini. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saat Tuhan ngomong, aku berkenan kepada persembahan Kain, persembahan Habil,
Ini artinya bukan Tuhan suka dengan apa yang dipersembahkan, barang apa yang dipersembahkan oleh Habil, bukan. Tapi Tuhan suka dan berkenan dengan hati Habil saat dia mempersembahkan korban itu. Saya percaya Habil saat mempersembahkan korban, dia gak punya motivasi apapun selain Tuhan ini hanya untukmu. Terima kasih engkau sudah memberkati akan tanah ini. Aku sudah mengusahakan. Aku mau persembahkan sebagai pengucapan syukur kepadamu. Tapi saat saya tanya Roh Kudus, nah kalau Kain gimana sih? Hatinya saat mempersembahkan korban gimana? Roh Kudus menjelaskan, jadi saat Kain mempersembahkan korban, motivasi dia bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi dia pengen Tuhan memuji bahwa persembahannya lebih bagus, lebih baik dari adiknya. Pengen diapain? Dihargai. Saudara, yuk kita belajar. Apapun yang kita lakukan, ini seringkali terjadi dalam setiap pelayanan, saudara. Ketika engkau sudah melakukan pelayanan dengan segenap hati, sepenuh waktu engkau berikan untuk Tuhan. Engkau melayani di tempat ini, engkau melayani di gerejamu. Dan pemimpinmu, engkau lihat tidak memperhatikanmu. Ini seringkali membuat luka di hati. Ini yang bahaya, saudara. Ini seringkali terjadi dengan pelayan-pelayan yang dekat dengan pemimpin, dekat dengan hamba Tuhan. Saya mau ajak setiap kita yang sudah melayani Tuhan, yuk beresin hati kita. Jangan engkau melayani karena engkau mau dihargai. Apalagi dihargai oleh manusia. Ngapain sih saudara? Engkau gak dapat apa-apa sebenarnya. Yang penting adalah saat engkau melayani, lakukan seperti engkau melayani Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membalas, karena manusia itu terbatas. Saudara bayangkan, pemimpinmu atau pendetamu, jemaatnya berapa orang yang harus dipikirin banyak. Belum yang istilahnya dari luar kota atau bukan jemaat tapi dekat. Minta konseling lah dan lain sebagainya. Pikirannya itu penuh saudara, gak cuman, bahkan mungkin pendetamu gak punya waktu untuk keluarganya malah. Istilahnya sampai kehabisan waktu untuk mikirin keluarganya. Karena apa? Banyak itu yang dipikirin, banyak yang dipikirin. Nah saudara, kita harus belajar mengerti hal itu. Kalau saudara melayani di sebuah gereja, tiba-tiba kau tidak mendapatkan perhatian dari pemimpinmu. Mungkin pemimpinmu lagi pusing nih, lagi banyak yang dipikirin. Karena itu kau sakit hati. Itu rugi sendiri. Saudara. Kita harus bereskan. Karena bahayanya yang namanya sakit hati ini, saudara. Ini melebihi virus. Kita hari-hari ini dengar virus yang sangat cepat menyebar. Sama saudara, sakit hati. Itu seperti virus. Kalau engkau gak pernah ngambil jarak dengan orang yang sakit hati, kamu akan cepat ketularan. Cepat atau lambat. Bahaya banget saudara, yang namanya sakit hati. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Selidiki hati kita. Bukan selidiki hati orang lain. Selidiki hati kita sendiri. Penting saudara. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat apa yang kelihatan di depan. Kalau kita gak pernah bisa membereskan yang namanya hati ini. Suatu saat saudara pendam. Nanti ada yang namanya ujian itu saudara. Saudara belum lulus dengan yang namanya sakit hati, saudara akan ketemu dengan orang yang membuat hatimu panas, hatimu sebal dan sakit hati lagi.
Yang ada apa? Belum beres lukanya ditambahin lagi. Luka lagi. Tambahin lagi, luka lagi. Saudara bayangkan kalau itu disimpan bertahun-tahun seperti apa. Saya pernah melihat sebuah film. Ada sebuah film yang tokohnya ini yang berlaku seperti penjahat, saudara. Waktu itu musuhnya Batman, saudara. Joker, saudara. Saudara tahu Joker itu adalah seorang penjahat yang sebenarnya dia itu orang yang baik, saudara. Tapi karena dia banyak sekali dibully, sakit hati yang bernumpuk. Akhirnya dia berubah menjadi orang yang istilahnya berdarah dingin. Dia menjadi orang yang sangat jahat, silakan. Dan itu bukan hanya di film, banyak sekali kejadian nyata. Seorang anak saat ditanyain, kenapa kamu melakukan seperti ini? Setelah dikorek, ternyata masa kecilnya mengalami yang namanya bullying lah, sakit hati dengan orang tua, dengan teman-temannya. Ini bahaya, akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Yuk hari ini belajar selidiki hati kita. Selidiki hati kita supaya kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Biar Engkau yang tahu selidiki hati kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, bereskan Tuhan. Bereskan Tuhan. Supaya setiap kami mempunyai motivasi yang lurus dalam kami melayani Engkau. Kami enggak memandang manusia. Buat mata kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan mengatakan, dari wajah kita, dari mata kita orang bisa melihat. Tapi saudara tahu enggak, tidak ada satupun yang bisa mengerti hati seseorang. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal mengatakan kalau orang pandai, dia bisa menimba sampai bisa mengerti akan apa yang sebenarnya ada dalam hati seseorang. Itu tidak semudah kata-kata. Ya. Saudara bisa senyum sama orang lain, ternyata hatimu tidak beres di hadapan Tuhan. Kita bisa memberi segala sesuatu kepada seseorang, tapi sebenarnya motivasi kita tidak seperti itu. Suatu saat saudara, saya mengalami sesuatu hal begini. Suatu saat ada orang yang menyakitkan hati saya. Ya, benar-benar saya itu disakiti sangat luar biasa. Ya, sampai saya bilang, aduh, kalau yang nyakitin hati saya itu orang yang biasa-biasa saya bisa maafin. Ya, tapi kalau yang nyakitin hati saya adalah orang yang saya hormati dan saya rasakan dia lebih tinggi dari saya, dia punya rohani yang lebih tinggi dari saya. Kalau menyakitkan hati itu rasanya susah untuk kita. Orang kayak begitu kok bisa nyakitin hati. Tapi suatu saat Tuhan bicara dengan saya, kalau kamu tidak bisa mengasihi, kamu bukan menjadi muridku. Nah, itu kan susah sikap hati. Ya. Lalu suatu saat Tuhan mengatakan begini, nah
kamu harus belajar untuk menaruh bara api di atas kepalanya. Kamu harus memberi sesuatu kepada orang yang menyakiti hati kamu. Saudara, sikap hati itu tidak mudah. Saya bergumul dan bergumul, Tuhan, gak mudah Tuhan. Kalau mengenai masalah aku memberi dan saya membeli buah-buahan sebagai suatu simbol daripada kenikmatan, daripada kesegaran, terus saya kirimkan kepada orang itu mudah. Ya, itu mudah. Karena apa? Uang saya punya, saya bisa membeli parcel dan saya suruh toko itu mengirimkan dengan ucapan selamat menikmati. Bisa kan? Tapi sikap hati itu tidak semudah kata-kata. Ya. Kalau namanya sikap hati itu sungguh tidak mudah. Untuk mengampuni itu juga tidak mudah. Untuk menyampaikan sesuatu yang tulus sampai di hati. Makanya firman Tuhan dan pujian tadi mengatakan, selidikilah hatiku dan batinku. Hati dan batin itu, kalau batin itu lebih dalam dari hati. Ya. Jadi mungkin hati kita bisa mengampuni tapi batin kita aduh belum bisa. Ya. Dan itu tidak mudah. Biarlah hari ini kita jaga hati kita. Tadi Freddy mengatakan yuk coba ngetes. Ya. Nah, tindakan apa pada saat kita menyembah Tuhan? Apakah kita benar-benar ngetes hati kita dan batin kita? Sungguh-sungguh enggak. Kalau kita mengampuni sungguh-sungguh enggak. Ya. Itu tidak mudah saudara. Singkat kata apa yang saya lakukan? Berhari-hari saya tidak lakukan akan hal itu. Untuk memberikan parcel kepada orang yang sangat menyakiti. Karena saya mau beresin hati saya dulu. Saya bilang Tuhan, aku kalau memberikan sesuatu tanpa hatiku yang benar-benar batinku itu percuma. Belum beres tetap. Nah, dengan banyak sekali saya minta ampun, minta kemampuan dari Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk memaafkan, mampukan saya untuk begitu merilis akan semua roh pengampunan itu. Itu tidak semudah kata-kata, tapi belajar selidiki hati kita. Ya. Kalau saya tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni saya. Dan kalau saya tidak diampuni Tuhan, ujungnya apa? Tempat saya di neraka. Itu terus tak omongin saudara. Kalau aku tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Kalau aku tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Nah, kalau enggak diampuni manusia sih enggak apa-apa. Kalau enggak diampuni Tuhan, masuknya ke neraka. Itulah sebabnya terus. Sampai hati saya itu merasa beres. Yang bisa tahu hatinya beres itu siapa? Diri sendiri. Orang lain mungkin enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Tapi yang bisa tahu hati kita beres tidaknya itu adalah kita dan Tuhan. Sesudah beres semuanya, saya baru bisa melakukan dengan sepenuh hati. Nah, yang seperti itu yang Tuhan mau. Mengampuni dengan sepenuh hati, memberi sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, itulah saudara kita minta sama Tuhan, selidiki, tes hati kita. Apakah kita di sini menyembah Tuhan itu sungguh-sungguh, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa sekedar cuman kita asal bunyi aja. Yang tahu adalah Tuhan. Siapa yang menyelidiki? Roh Kudus. Siapa yang nanti nyatat di dalam kerajaan surga? Ada sekretaris di kerajaan surga yang mencatat dalam hidup saudara, kehidupan saudara setiap hari. Oleh karena itu minta setiap hari, selidiki hatiku Tuhan. Apakah aku melayani dengan segenap hati atau separuh hati? Apakah aku melayani ini karena tugas, kewajiban, ataukah ini? Aku kalau tidak pergi nanti diabsen sama Ibu Nani. Loh, tempat duduknya kok enggak ada. Nah, atau punya pikiran begitu atau bagaimana? Apalagi Ibu Nani sekarang duduknya di atas terus. Matanya sudah jelas, bisa ngeliat nih aku datang atau tidak. Nah,
Motivasi yang seperti itu minta diselidiki Tuhan. Yang mengetes hidup saudara adalah Roh Kudus. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyembahan dan pujian. Tuhan, Engkau tahu, biarlah pujian dan penyembahan kami membersihkan atmosfer yang ada di kota kami. Membersihkan atmosfer Tuhan di sekitar anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat mereka streaming. Biarlah atmosfer ini dibersihkan dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Selidiki hidup kami Tuhan, dalam pelayanan, dalam memberi, dalam mengampuni, dalam tindakan apapun. Adakah Tuhan kami melakukan dengan hati dan batin kami? Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah kami boleh melakukan seperti Habil, memberikan dengan kesungguhan hati, ketulusan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami tetap berdoa. Engkau tahu keadaan cuaca saat ini Tuhan. Keadaan cuaca di kota ini. Kami tahu Engkaulah yang memegang kendali cuaca di kota kami. Engkau tahu kalau siang terlalu amat panas Tuhan. Kami minta tudung yang daripada-Mu. Ada tiang awan yang menaungi akan kota kami. Sehingga tidak terlalu panas. Jikalau sudah waktunya, biarlah Engkau turunkan hujan buat kota kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk semua bencana-bencana yang kami dengar di sekitar Indonesia ini Tuhan. Gempa bumi di mana-mana. Kami minta anugerah-Mu turun, Engkau yang akan pegang kendali atas keadaan cuaca dan semua musibah-musibah yang Kau izinkan terjadi buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang mengendalikan semuanya. Bapak, kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan untuk dapat mengatur pemerintahan seperti yang Engkau mau. Engkau berikan hikmat dan bijak buat Bapak Presiden kami untuk dapat mengatur akan segala roda daripada perjalanan keadaan negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tetap berdoa untuk perekonomian di Indonesia Tuhan. Tolong Tuhan, perekonomian ini akan berjalan, pulih kembali. Sehingga Indonesia mengalami pemulihan yang luar biasa. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang pelayanan ke Sulawesi. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau tunjukkan jalan-Mu. Engkau berikan jalan-jalan. Engkau berkati mereka sampai mereka menjadi berkat dimanapun juga Engkau tempatkan. Di daerah-daerah, di desa-desa, di lereng-lereng gunung. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas hidup kami. Dan biarlah pengurapan pada mata kami, pada telinga kami, pada bibir mulut kami, benar-benar berfungsi luar biasa pada diri kami. Berkati akan hati kami ini Tuhan. Engkau jagai, Kau selidiki, untuk kami tetap hati kami berkenan di hati-Mu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hari ini kami mau melakukan semua pekerjaan kami. Kau berkati tangan kami Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan tidak sia-sia. Tetapi apa yang kami kerjakan menjadi berkat buat orang lain dan berkat buat kami.
Biarlah kaki kami juga berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan dalam hidup kami untuk kami jalani hari ini. Sehingga sampai sore nanti Tuhan, kami boleh merasakan bahwa perjalanan kami berhasil karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.